Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seni Saputra dengan NPM 212171005 yang akan bertugas sebagai moderator pada kali ini. Adapun topik yang akan dibahas yaitu kebudayaan awal di Cina yang akan dibawakan oleh kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Julpa Sapitri dengan NPM 212171011, yang kedua Rifki Riyandi Anwar dengan NPM 212171016, dan yang terakhir Aura Nisa Hermana Putri dengan NPM 212171017. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama silahkan untuk simak pemateri yang akan dibawakan oleh kelompok 1. Awal terbentuknya peradaban Cina kuno. Salah satu sejarah budaya tertua di dunia adalah Cina kuno. Penelitian arkeologi dan antropologi telah menunjukkan bahwa manusia purba pertama kali menginjakan kaki di tanah Tiongkok sekitar 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Neolitikum Tiongkok dimulai di sejumlah kota di lembah Sungai Kuning. Pegunungan Cina Utara dan Pegunungan Cina Selatan awalnya merupakan satu wilayah di Pegunungan Cina sebelum akhirnya terbagi menjadi dua. Sungai Huanghe berasal dari dataran tinggi utara yang bermata air di Pegunungan Kwenlun di Tibet dan mengalir ke Laut Kuning. Kemudian Sungai Yangtze yang berasal dari Pegunungan Kwenlun dan bermuara di Laut Cina Timur mengalir melalui dataran tinggi selatan. Di hilir dari dua sungai besar ini terletak dataran rendah yang subur di Cina. Kedua sungai tersebut merupakan urat nadi kehidupan bangsa Cina. Sejarah awal dari peradaban ini dimulai dengan adanya aliran sungai yang arusnya membawa lumpur kuning. Sungai yang membawa lumpur kuning tersebut memunculkan peradaban pertama yang tercatat di dalam sejarah. Aliran lumpur kuning tersebut menciptakan wilayah dataran rendah setelah bergerak dari hilir di Teluk Sili di Laut Kuning ke hulu di Pegunungan Kwenlun di Tibet, melintasi dataran tinggi Cina Utara. Dataran rendah dianggap produktif hingga akhirnya menjadi cikal bakal budaya negeri Tiongkok kuno yang tumbuh. Lalu, budaya Tionghoa pertama kali muncul di kawasan lembah Sungai Kuning ini. Karena es yang membeku di musim dingin dan menyebabkan banjir dahsyat ketika mencair, lokasi ini secara historis menyulitkan orang-orang Cina untuk menjalani kehidupan sehari-hari mereka. Karena kesulitan dan rintangan inilah yang membuat orang-orang Cina membangun tanggul besar di sepanjang sungai untuk mengatasinya. Perkembangan dinasti-dinasti di masa Cina kuno. Sejarah Cina kuno ditandai oleh pasang surutnya dinasti yang ada di Cina kuno. Setiap dinasti mempunyai ciri khas masing-masing dalam hal peradabannya. Yang pertama ada dinasti Xia. Dinasti Xia adalah dinasti yang pertama yang ada di Cina dan berkuasa antara 2205 sebelum Masehi sampai 17066 sebelum Masehi. Menurut catatan, sebelum terbentuknya dinasti Xia ini terjadi perang saudara antara suku-suku yang ada di Cina untuk memperebutkan wilayah dan akhirnya dimenangkan oleh suku Xia dan membentuk dinasti Xia. Terbentuknya dinasti ini berasal dari lembah Sungai Kuning yang mana terbentang dari Tibet sampai ke Laut Cina Timur, di mana lembah tersebut juga merupakan awal peradaban bangsa Cina kuno yang kaya akan sumber daya alamnya. Salah satu pencapaian dinasti Xia adalah perkembangan di dalam bidang teknik penanggulangan banjir dan juga teknik kalender. Yang kedua ada dinasti Shang. Dinasti Shang ini merupakan penerus dari dinasti Xia yang mana pusat kotanya juga sama di lembah Sungai Kuning, dan awal terbentuknya dinasti Shang ini merupakan dari kekejaman dinasti Xia yang dipimpin oleh Xiaji yang merupakan keturunan dinasti Xia ke-16 yang kejam kepada rakyatnya sehingga menimbulkan pemberontakan. Pemberontakan ini dipimpin oleh Cheng Tang dan didukung oleh suku lainnya, sehingga Cheng Tang berhasil menggulingkan dinasti Xia dan membangun dinasti Shang. Di dinasti Shang ini awal terciptanya tulisan. Tulisan ini juga berkaitan dengan kepercayaan yang dianut oleh dinasti Shang. Yang ketiga ada dinasti Zhou, yang mana ciri khas dari dinasti Zhou ini yaitu dibangunnya pusat kota yang tertata rapi dan didukung oleh para bangsawannya yang memiliki kemampuan membangun sebuah negara dan dilengkapi
jalan dan kanal untuk mempermudah pendistribusian barang dan bahan pokok dari penduduk kota ke desa atau sebaliknya. Yang selanjutnya juga pada zaman dinasti Chow ini juga ditandai dengan majunya kreativitas intelektual para pemikirnya, antara lain Lao Tse dengan Taoismenya, Moti dengan pengembangan Mohismenya, dan lain sebagainya. Unsur-unsur kebudayaan Cina pada awal kebudayaannya. Yang pertama ada watak dan juga kepercayaan. Nah, saya akan membahas watak terlebih dahulu ya. Untuk mayoritas bangsa Cina ini sangat bertumpu pada sektor agraris ya, yang akhirnya menjadikan mereka memiliki watak yang identik dengan watak para petani, yaitu konservatif. Sama halnya dengan para petani di negara-negara yang lain. Nah, orang Cina ini konservatif terkait kepercayaan, etika, dan juga pergaulan. Nah, adapun watak lain yang mereka miliki itu adalah cara berpikir mereka yang sangat realistis ya. Nah, cara berpikir mereka ini juga banyak dipengaruhi oleh filsafat-filsafat dan juga agama atau kepercayaan yang dianut oleh mereka. Nah, adapun kepercayaan tersebut, yang pertama ada hukum Tao atau Taoisme. Nah, Taoisme ini kepercayaan di awal kebudayaan Cina ya, yang memiliki anggapan bahwa setiap sesuatu yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan kodrat mereka masing-masing. Misalkan matahari yang terbit dari timur kemudian terbenam di barat. Lalu ada manusia ya yang pada awalnya dalam kandungan, kemudian dilahirkan. Ya, dan kemudian seterusnya beranjak dewasa hingga meninggal dunia. Nah, adapun di dalam kepercayaan Taoisme ini juga ada aturan yang mana jika aturan tersebut dilanggar ya oleh para penganutnya, maka akan muncul musibah ya atau bencana. Misalkan suatu aturannya dilanggar, maka akan datang bencana alam ataupun wabah penyakit. Di dalam hukum Tao ini juga ya, masyarakat Cina itu mengakui adanya dewa langit yang bernama Shangti. Nah, untuk mengatur alam semesta, si dewa langit ini mengutus seorang kaisar. Nah, jadi banyak juga yang beranggapan bahwa seorang kaisar itu merupakan titisan dari dewa ataupun reinkarnasinya. Lalu yang kedua ada ajaran Konghucu. Nah, ajaran ini sangat menitik beratkan terkait budi pekerti yang baik. Nah, ada 5 budi pekerti yang baik dalam ajaran ini. Yang pertama ada Yen, ya ini peri kemanusiaan ya. Kemudian ada I, setia dan berbakti. Lalu ada Li, aturan dan tata krama. Kemudian ada Qin, aturan terkait pengetahuan dan kecerdasan. Lalu ada Xin, yang berarti kejujuran. Unsur kebudayaan yang kedua ada aksara dan juga bahasa ya, atau tulisan. Nah, tulisan ini pada awalnya berupa huruf-huruf piktograf ya, atau huruf yang berbentuk lambang ataupun berbentuk gambar. Nah, di tulisan-tulisan atau aksara ini digunakan tentu saja untuk berkomunikasi. Lalu selain piktograf ada fonogram atau lambang suara. Nah, lambang suara ini merupakan perpaduan dari 2 unsur. Yang pertama ada unsur pemberi arti, kemudian unsur pengucapan. Unsur kebudayaan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk ilmu pengetahuannya ini terkait ilmu astronomi ya, yang mana berfungsi sebagai penanggalan. Nah, ilmu pengetahuan astronomi ini sangat menunjang berbagai bidang ya, misalkan di bidang pertanian dan juga pelayaran, dan masih banyak aktivitas-aktivitas lain. Nah, jadi ilmu astronomi pada waktu itu dijadikan dasar dalam berbagai macam aktivitas, baik pertanian, pelayaran, dan usaha-usaha lainnya yang membutuhkan informasi terkait dengan perputaran musim ya, yang mana perputaran musim itu dilihat dari penanggalan yang menggunakan ilmu astronomi. Nah, kemudian ada teknologi ya. Teknologi ini dilihat dari pembuatan ataupun hasil-hasil peralatan ya. Misalkan ada peralatan tambang, ada perabotan rumah tangga, ataupun perhiasan dan juga alat-alat yang digunakan untuk pertanian. Kemudian unsur kebudayaan yang keempat ada unsur sosial. Nah, untuk kehidupan sosial masyarakat Cina pada waktu itu tidak lepas ya dari unsur-unsur kehidupan, misal unsur budaya, unsur agama, unsur politik, norma, dan unsur-unsur yang lainnya, yang mana satu unsur dengan unsur yang lain itu saling
berkaitan dan saling berkesinambungan satu sama lain ya, yang akhirnya menciptakan ciri khas dan juga identitas bagi bangsa Cina pada waktu itu. Kehidupan ekonomi pada masa Cina kuno. Sejak zaman dulu, kebudayaan Tiongkok sudah tergolong maju. Namun, dari sektor perekonomian, hasil pertanian, terutama beras, ubi jala, dan gandum, tidak dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri akibat keterbatasan sumber pangan dalam negeri. Beberapa wilayah Cina yang sektor pertaniannya maju adalah lembah di Sungai Yangtze yang banyak ditanami padi, lembah Sungai Huanghe banyak ditanami gandum, dan lembah merah banyak terdapat usaha ulat sutra. Cina tergolong wilayah kaya akan barang tambang berupa besi, batu bara, timah, dan seng. Segi industri Cina berpusat di daerah pantai, terutama di kota Shanghai, Beijing, Shenyang, dan Tianjin. Keberhasilan Cina dalam menjalankan reformasi di bidang ekonomi didukung oleh sistem perekonomian nasional yang memadai dan masyarakat yang patuh dalam menjalankan sistem tersebut. Pada dinasti Shang, bukan hanya pertanian yang tergolong berkembang, namun sudah mampu mengolah berbagai jenis tanaman hingga bisa menciptakan minuman baru, yaitu arak. Penciptaan arak ini juga dibarengi dengan penciptaan peralatan perunggu dengan pengemasan yang lebih rapi. Kerajinan porselin atau keramik putih juga sudah mampu dibuat, juga sudah berkembang. Dalam segi peternakan, pada dinasti ini sudah sangat makmur, seperti suksesnya dalam ternak gajah dan ternak lainnya. Lalu selanjutnya kehidupan politik. Berdasarkan sejarah, struktur kenegaraan semakin sempurna pada dinasti Shang. Pemerintah mengatur serta membentuk departemen penting, yaitu Departemen Sekretariat untuk Negara dan Departemen Kelola Hukum Negara. Dalam pengelolaannya, daerah-daerah diserahkan kepada para bangsawan untuk memperkuat pemerintahan di daerah, sedangkan kekuatan militer dan alat perang berada di tangan keluarga kerajaan. Pada dinasti ini juga para bangsawan menerapkan hukuman dan penjara yang sangat kejam untuk mengatur bangsanya. Raja dari dinasti Shang menggabungkan kekuasaan ketuhanan dan juga kekuasaan kerajaan dalam mengelola pemerintahannya. Alasan dirinya memakai kepercayaan agama yaitu untuk memperkokoh kekuasaan pemerintah, bahkan menyebut dirinya sendiri sebagai perwakilan dari Tuhan di dunia. Cina menjadikan kebijakan masa lalu sebagai pedoman dalam kehidupan. Hal ini diakibatkan kecintaan terhadap zaman dahulu dan kebijakan para nenek moyang. Dalam realisasinya, mereka menjadikan cara pemerintahan lama sebagai motivasi untuk membangun pemerintahan selanjutnya. Lalu berikutnya ada seni. Seni ini ada seni sastra. Nah, sumber dari seni sastra Cina kuno bersumber dari ajaran-ajaran filsafat pada masa dinasti Zhou, yang mana pada masa itu muncul para filsuf terkenal, di antaranya Lao Tzu dan Konghucu. Lao Tzu ini dia mengajarkan kepada manusia agar mengikuti jalan yang telah ditentukan oleh alam dan menolak kehidupan duniawi. Lalu ada Konghucu. Dia mengajarkan pada orang-orang Cina supaya kembali pada kehidupan lama, dalam artian tetap berpegang teguh pada tradisi dan kebiasaan para leluhurnya. Selain itu, hal lain yang diajarkan kepada orang-orang adalah harus mengutamakan akhlak yang baik. Lalu yang kedua ada seni tulisan. Tulisan-tulisan yang ada biasanya berbentuk lambang atau gambar. Kemudian pada masa dinasti Zhou, potongan bambu dijadikan sebagai objek untuk menulis. Setiap daerah memiliki jenis tulisannya tersendiri. Lalu yang ketiga ada seni bangunan. Nah, dalam bidang seni bangunan atau arsitektur, bangsa Cina ini memiliki keahlian yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hasil seni bangunannya seperti Kuil Langit. Kuil Langit ini merupakan bangunan yang digunakan sebagai tempat pemujaan atau penghormatan kepada Dewa Langit. Lalu ada tembok besar Cina yang merupakan salah satu keajaiban dunia. Dan yang terakhir ada gerbang kuil Konghucu. Pintu gerbang ini memiliki bentuk bagus dan indah dengan dinding-dindingnya yang dihiasi tehel berwarna-warni dengan atap yang melengkung. Pintu ini menjadi jalan masuk ke kuil yang merupakan tempat untuk memberikan penghormatan bagi guru besar Cina. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah memaparkan materinya. Semoga materi yang kita dapat bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator pamit undur diri. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.